Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghayna al-izzata li ghairihi adzallana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi di kota Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita berupa keselamatan dari berbagai wabah yang menimpa kepada kita. Syukur ini tentu kita wujudkan dalam rangka, kita gunakan dalam rangka ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua semakin diberikan tambahan kenikmatan berupa kesehatan untuk bisa melangsungkan kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari ini bagi kami, khususnya hubungan kami dengan masyarakat Karanganyar, merupakan hari yang sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena saya melihat bapak dan ibu semua telah berani keluar dari rumah untuk ikut pengajian akbar di pagi hari ini. Tentu ini adalah sebuah kenikmatan yang besar yang hadir kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan keistiqomahan. Kenapa ini saya anggap sebagai sebuah keadaan yang membahagiakan? Setidaknya karena dua alasan. Alasan yang pertama tentu karena kita sudah berani untuk memulai aktivitas bersama seperti ini, setidaknya melawan terhadap pandangan-pandangan buruk yang dihadapkan kepada kaum muslimin bahwa masjid itu tempat munculnya wabah katanya.
Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa pengajian itu adalah tempat munculnya virus katanya. Sesungguhnya ini adalah tuduhan-tuduhan yang sedang dihadapkan kepada Islam dan kaum muslimin yang menghendaki adanya settingan-settingan tertentu yang diarahkan kepada kaum muslimin. Setidaknya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendapatkan postingan bahwa Direktur WHO dengan segala kekuasaannya di dunia ini memberikan statement yang tendensius, yang pernyataan ini sesungguhnya menjadi malapetaka bagi umat ini. Kenapa? Karena dia menuduh dalam pernyataannya, Direktur WHO ini yang bertanggung jawab terhadap virus, dia menyatakan bahwa yang berperan besar, berpotensi besar penyebaran virus itu adalah kegiatan keagamaan. Maklum dia tidak pernah ke masjid dan tidak pernah berwudu dan cuci tangan ke masjid. Wajar kalau ada orang yang menuduh demikian. Maklum karena dia memang ternyata setelah dibuka jati dirinya dia adalah pengikut LGBT. Maka kemudian tuduhan itu menjadi tuduhan dan fitnah yang sangat luar biasa kepada umat ini. Nah, kalau new normali yang digerakkan oleh pemerintah, ternyata yang dimaksud itu adalah menggerakkan sektor ekonomi, memberdayakan kembali keadaan apa nih? Ekonomi. Sementara masih banyak pihak-pihak yang menginginkan adanya penutupan masjid. Betul apa tidak? Iya. Masih banyak yang menginginkan adanya pengajian tidak usah dijalankan dulu. Betul apa tidak? Masih banyak halakoh ngaji Quran yang sebaiknya tidak dilakukan. Masih banyak mereka yang kemudian menginginkan di kalangan kita tidak ada majelis-majelis zikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah zat yang maha tahu tentang roh dan jiwa ini mengingatkan justru ada 4 hal yang tidak ada hubungannya dengan obat, dengan kimia, dengan alat-alat, tapi 4 hal ini yang bisa meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mulai, silahkan dibuka surat Al-Isra ayat yang ke-73 sampai ke-86, 85 maaf. Ringkasnya di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu semua, Allah memberitahu setelah kita diingatkan adanya ancaman fitnah, ancaman bala dari mulai ayat 73 sampai kepada ayat 76, maka kita kemudian diberi solusi bagaimana
cara membangun ketahanan diri, cara memperkuatkan jiwa kita, memperkuatkan keseimbangan tubuh kita ini dengan 4 hal. Dan menurut Profesor Hawking, pakar kejiwaan, beliau ingatkan bahwa masalah sakitnya tubuh kita ini 90% itu dikarenakan keseimbangan jiwa yang terganggu, keseimbangan batin yang terganggu, alam pikiran kita yang terganggu. Itulah yang menjadi 90% penyebabnya terjadinya kehadiran sakit itu pada kita. Alias tinggal sisa berapa? 10% yang itu datang dari eksternal tubuh kita, ya, eksternal tubuh kita. Mari pernyataan profesor ahli kejiwaan ini kita coba lihat berdasarkan nas Al-Quran. Kalau itu berbicara tentang kejiwaan, maka kita diingatkan pada ayat ke-85 berbicara tentang roh, surat Al-Isra. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh yang ada pada jasad kita ini. Semua yang masih hidup ini ada ruhnya. Mereka bertanya tentang ruh. Apa kata Allah? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah berada di tangan urusan Rabbmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu dalam urusan roh ini illa qalil, kecuali cuman sedikit. Alias yang punya ilmu yang sangat banyak tentang roh ini siapa? Allah. Pak dokter sedikit apa banyak? Ilmunya tentang roh sedikit apa banyak? Walaupun seolah bahwa dia sudah mengerti segala-galanya. Kalau Pak dokter saja, pakar saja itu sedikit ilmunya, apalagi kita yang tidak dokter. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu muara untuk memperbaiki keseimbangan jiwa, bertanyanya kepada siapa? Bertanyanya hanya kepada Allah Zat Jalla Jalaluh, Allah yang maha agung, Allah yang maha mengerti, dan kita dikasih resep oleh Allah, dikasih cara oleh Allah untuk membangun imunitas ini. Apa saja itu Bapak Ibu semua? Mari kita lihat. Yang pertama, 4 langkah untuk membangun imunitas itu. Yang pertama adalah Allah berfirman, nomor 1, tegakkan disiplin sholat 5 waktu berjamaah. Allah berfirman pada ayat ini, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Tegakkan sholat sejak tergelincirnya matahari duhur dan asar, ila ghasakil lail, sampai kepada masuk malam maghrib dan isya, wa qur'anal fajr, dan sholat subuh. Allah berfirman, inna qur'anal fajri
kana masyhuda. Dari 5 salat ini tekankan kedisiplinan itu letaknya pada salat subuhnya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bayangkan di saat semua sedang tidur, masih kemudian terlelap tidur, kita sudah keluar dari rumah, menghirup udara segar, berjalan ke masjid, kemudian begitu yang terjadi. Kemudian semua aktivitas masih dalam keadaan yang prima jiwa ini. Maka pantas ini menjadi penyuplai terhadap keseimbangan jiwa kita ini. Tapi naif dan naas di negeri kita ini saat lockdown justru kegiatan sholat berjamaah itu masjidnya diapakan Pak? Ditutup. Ditutup. Kan judulnya jadi ngalor karo gitu. Mestinya gimana? Mestinya tetap dijalankan walaupun harus menggunakan protokol COVID, tetap jalankan, monggo aja. Tapi disiplin datang setiap 5 waktu ke masjid itu bagian dari cara untuk menumbuhkan kekebalan tubuh kita. Yang ini dilupakan oleh umat ini. Sibuk dengan maskernya, sibuk dengan apa ini? Hand sanitizer-nya, sibuk dengan apa ini? Cuci tangannya. Bapak Ibu semua, sinaoso panjenengan ngagem masker rangka pitu toh, tetep virus niku arep pisah napa? Mlebu dateng napa? Tubuh. Itu yang harus diingatkan di kita. Jangan sampai kemudian kita menggantungkan urusan ini hanya kepada apa nih? Masker ini. Masker ini justru yang perlu ditingkatkan itu mekanisme meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan cara apa tadi? Disiplin sholat 5 waktu di masjid. Itu cara jawabannya yang paling tinggi. Sayang dari dulu pengajiannya ditutup jadi orang iso ngandani ngeten iki. Kapokmu kapan? Nggih, kapokmu kapan? Mestinya kudu dikandani ngeten niki awet ndek mbiyen gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Jadi resep yang kedua kata Allah, dari sebagian malam itu, sebagian, jangan semuanya, sebagian malam, boleh sepertiganya, boleh 2/3-nya, boleh separohnya, sebagian pokoknya. Nisfahu wa sulusahu, separohnya atau sepertiganya. Sulusail lail, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusail lail, 2/3 malam. Apa yang dilakukan? Lakukan pada resep yang kedua ini, sholat tahajud. Sholat tahajud. Kelihatannya apa hubungannya dengan melawan virus dengan sholat apa nih? Tahajud. Mesti akan mengatakan itu sambungannya opo renek. Ya. Dikiranya menghalau virus itu hanya dengan masker dan hand sanitizer. Enggak. Menurut Allah justru tegakkan sholat malam. Ya, tegakkan sholat malam. Adalah Profesor Dr. Soleh, ahli kejiwaan, ya, ahli kejiwaan. Itu beliau meneliti tentang faedah sholat malam, ya, faedah sholat, sampai dijadikan sebagai disertasi S3-nya, sampai dia kemudian memperoleh profesor. Apa kata hasil penelitian ilmiahnya ini? Kata beliau,
bila 3 bulan berturut-turut dilakukan sholat malam berturut-turut, maka akan meningkatkan imunitas pada diri seseorang. Oleh karena itu pasien beliau yang sudah divonis oleh para dokter itu nggak bisa diobati lagi, ke situ nggak diobati apa-apa, cuman diajak sholat apa? Sholat malam. Di Kediri masih ada, Pak. Di Kediri masih ada. Boleh hadir ke sana. Saya sudah pernah hadir. Betapa mulianya ayat ini bisa meningkatkan apa? Imunitas. Bisa meningkatkan imunitas. Maka Nabi SAW menyebutkan kana Rasulullah la yada' qiyamal lail. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Fa in kasula, kalau sedang malas, au marido, atau sedang sakit, shalla qaidan, dia tetap sholat walaupun dengan cara duduk. Rasul itu ya pernah malas, pernah sakit. Nah, kalau kita lebih banyak malasnya apa lebih banyak sakitnya, Pak? Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga, Allah berfirman, masih lanjutannya ayat ini, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang ketiga adalah biasakan ikut di dalam halaqah zikir dan halaqah ilmu. Duduk bersama rijalus solihin, duduk bersama orang-orang apa ini? Soleh. Ini yang menjadi kata kuncinya. Jadi menurut Allah, hadir ke dalam majelis taklim, majelis zikir seperti ini justru yang meningkatkan imunitas, menebalkan imunitas kita. Korelasinya itu bagaimana toh? Kok bisa bahwasannya ketika seseorang itu mengikuti majelis ilmu, kok bisa meningkatkan apa nih? Imunitas. Sekali lagi, karena tubuh kita ini didominasi 90% oleh keseimbangan apa nih? Jiwa kita. Dan ketika kita ini hadir ke dalam majelis ini, banyak hal yang kita peroleh. Satu, bisa bertegur sapa sama saudara yang lain. Dua, mendapatkan motivasi, mendapatkan kemudian spirit hidup, mendapatkan arahan yang itu membangun kejiwaan yang sangat luar biasa. Belum lagi duduknya di masjid seperti ini. Rasul kita bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul, berkelumpul di salah satu masjidnya Allah, di salah satu rumahnya Allah, yatsluna kitaballah, lalu di dalam kumpulnya itu membaca kitab Allah, lalu mempelajarinya, wa yatadarasuna fihi, lalu dipelajari ayat-ayat itu. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka menjadi hasilnya adalah Allah turunkan ketenangan pada kita ini. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan kemudian dilingkupi oleh rahmatnya Allah. Sejak kita masuk ke masjid saja, itu sudah memohon dibukakan pintu rahmat. Doanya gimana Bapak Ibu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk masjid itu loh.
Jadi inginnya yang baik-baik semua. Yang ini yang mempengaruhi apa nih? Kejiwaan. Apalagi duduk di sini itu bukan ngelucu saja. Ini urusannya adalah ngaji. Kita membaca kitab Allah, kita mempelajarinya. Itu yang membangun kejiwaan itu semakin apa nih? Besar. Karena kepentingan ini pula lah Rasul pribadi, Rasul yang menjadi sumbernya ilmu, ya, sumbernya ilmu, manusia yang menjadi sumbernya ilmu, itu saja masih diperintahkan oleh Allah untuk menyabar-nyabarkan duduk bersama sahabat-sahabatnya dalam majelis ilmu seperti ini. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi ayat ke-28. Monggo dibersani. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya, tidak mengenal pagi, tidak mengenal sore, terus memohon kepada Allah, menggali ilmu-ilmunya Allah, kemudian mempelajarinya, menyebarkannya, saling membacanya, saling nyemaknya, semua dilakukan. Itu rangkaian daripada majelis ilmu seperti itu. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Rabbnya, entah di pagi hari maupun di sore hari. Yang mereka ini tujuannya hadir ke sini yuriduna wajhah. Ya, yuriduna hanya mengharap keridhaan Allah. Ya. Nek mboten sarono niku Pak, esok-esok meruput dari rumah ngeten iki nggih mboten enten semangat. Ya. Enake niku nek esok ya tetep napa niku mancal kemul. Tapi karena menginginkan keridhaan Allah, kita ini berjauhan. Bahkan di majelis ini saya dapat WA tadi, ada yang datang dari Klaten Pak, ada yang datang dari Klaten, mangkatnya jam 2 mau. Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau orang itu hadirnya dalam keadaan suci, ya, kemudian niatnya baik, berada di lingkungan baik, yang dibahas ayat-ayatnya Allah baik pula, maka sudah pasti yang lahir itu adalah suatu kebaikan. Nah, maka kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan kepada orang itu dengan paham agama, ya, paham agama. Bandingkan yang ikut new normali dengan meramaikan pasar, bandingkan dengan kita yang datang ke sini sama-sama berkerumun di pasar juga. Niat mereka beda-beda apa tidak? Beda-beda. Okay. Enten sing pengen celemer napa mboten? Ada. Okay. Sing pengen ngutil, sing pengen membohongi, sing pengen menaikkan harga tanpa batas, seenaknya golek untung sak karepe dhewe, segala macam. Bahkan kalau kita ke sini, ke masjid ini, kita pakai wudu dulu, betul tidak? Kira-kira yang pasar do wudu mboten? Malah setahu saya dorong ngadus, ya, dorong ngadus Pak, ya, dorong ngadus, ya. Ini kita sedang terjadi ketidakadilan, yang pengajian kagak boleh, tapi yang kerumun di pasar
Ini nggak adil seperti ini, Pak. Yang di sini tempatnya orang-orang baik. Kita tadi subuh itu sudah cuci. Kita masih dalam keadaan wudhu. Kesini niatnya baik. Itu mempengaruhi mental yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu kata Allah, ya, wala ta'du ainaka anhum. Kalau ketemu majelis yang seperti itu, jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Tetaplah ikut bersama mereka. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunia, hanya karena kalian pengen ngejar dunia. Ya. Kejarlah nanti bar jam itu, insya Allah hiji akeh. Yeah. Lear ngantenan ya urung rampung, masih lear sumbangan ya urung tek, tetap masih ada waktu. Kita cuman 1 jam, hadir saja. Nanti kita ini masih memperoleh ruang-ruang dunia yang bisa kita ambil. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunia, yang hanya kalian menginginkan kehidupan apa nih? Dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah kalian mentaati apa saja yang bisa melalaikan hati kamu dari ingat kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah, ya. Kira-kira secara naluri kita itu zaman gadgetnya teniki nek tangi langsung buka HP napa mboten? Wah iya, buka HP. Buka WA napa mboten? Iya. Ya, kalau simbah dulu WA itu artinya wausan Al-Qur'an. Gitu. Wausan apa? Al-Qur'an. Lah kok sakniki dadi beda artine, ya. Padahal era yang penuh fitnah ini kita diingatkan, gara-gara penyebaran informasi yang seperti itu, kitanya jadi imunitasnya itu turun. Mari Bapak Ibu buka pada surat An-Nisa ayat ke-83. Larangan menyebarkan berita yang menakutkan. Berita yang apa ini? Menakutkan. Karena ini adalah sifatnya pengecut. Sifatnya apa ini? Pengecut. Sifatnya munafik. Sifatnya munafik itu yang pokok ada 2. Apa itu? Kalau datang rasa aman, maka dia kemudian membanggakan diri. Nih loh, gara-gara kita jadi aman semua, baik semua, gitu ya. Itu begitu. Nah, sebaliknya, kalau datang rasa yang menakutkan, justru perilaku pengecut munafik itu apa? Fa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi. Kalau datang rasa aman, maksudnya sedang dapat kenikmatan ini, kemudian diaku-aku, Pak. Diaku-aku. Ya. Awil khaufi, kalau datang suatu apa ini? Berita tentang hal yang menakutkan, suasana yang menakutkan, apa yang dilakukan? Adza'u bihi. Mereka justru menyebar-nyebarkan dengan tujuan nambah apa? Takut kepada umat ini. Ya. Ya. Jadi perilaku nge-share itu, Pak, nge-share nih loh, cerot kemana-mana itu pakai HP itu. Ya, yang tidak pakai hitungan dulu, ini sudah zona apa biasanya? Merah, hitam pekat. Di sana di tetanggaku itu sudah kena, gitu. Sudah sini, sana juga kena, dokter saja kena, dokter semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu kalau kita hidupnya tiap hari itu nonton niku terus,
Itu yang menyebabkan kemudian imunitas kita itu jadi apa? Turun. Imunitas kita jadi turun. Jadinya kita ini hidup dalam keadaan yang apa nih? Horor di mana-mana apa nih? Horor. Keadaannya horor. Serba takut. Arep nyekel gagang pintu wedi. Gitu. Arep salaman, ada salaman model baru. Maaf ya, salaman itu ya salaman kemawon. Nek Anda merasa itu ada virusnya, dicuci. Caranya gitu. Wah, nek model jarak 2 meter sholatnya. Lah niku sing arep dadi imam niku piye coba? Wong imamnya itu diperintahkan oleh Rasulullah suruh menyampaikan sawu sufufakum, tarosu, rapatkan barisan ini. Jadinya nanti kita gimana? Renggangkan barisan gitu kan nggak nyambung. Walaupun secara fikih ada saja yang membolehkan, tapi yang lucu itu adalah kita sholatnya renggang-renggang, tapi nanti naik mobil umum untek-untekan, kan nggak nyambung. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tidak mengada-ada. Istri saya dokter, dan dia kerjaannya memang itu. Saya sudah pesankan dia jangan di-share ke saya. Pokoknya jangan di-share ke saya. Aku ora pengen krungu kabare covid niku. Tenan. Wis mbok urusi dhewe karena itu tugasnya jenengan. Ya, tugasnya apa? Jenengan. Sehingga saya nggih mboten ngerti. Ya enak saja. Ya. Kalau nanti terkena, kita bersabar, kita lakukan, kita bersikap. Ya, kita bersikap. Ini yang saya kira cara yang dituntunkan oleh Al-Quran. Bagaimana caranya? Jangan pernah nyebar-nyebar Bapak Ibu, karena itu membuat rasa takutnya itu berlebihan di kalangan umat ini. Berilah kabar gembira kepada saudara-saudara kita itu, bahkan kasih banyolan-banyolan jauh lebih baik daripada info tentang apa? Niki kata babe sing Jakarta kono itu kopat kopi jare. Ya, itu maksud saya, kita ini supaya kemudian jadi tumbuh karena sudah ada yang ngurusi, sudah ada yang mengelola hal tersebut. Ya, mengelola hal tersebut. Ini penting untuk kita rasakan. Bagaimana caranya? Jangan nge-share, ya, jangan nge-share. Ya. Caranya adalah walau rudduhu. Monggo dibersani di ayatnya An-Nisa 83. Sekiranya dikembalikan semua itu, semua urusan itu ilar rasul, kepada rasulnya, wa ila ulil amri, dan kepada para ulama-ulamanya. Begitu tafsir Ibnu Katsir, ya. Kepada pemimpin-pemimpin yang bijaknya, yang bijak loh Pak, yang nggak bijak jangan diikuti, ya. Pemimpin-pemimpin yang bijak, ya. Yang dolim jangan diikuti. Jadi kalau begitu siapa pendapat yang paling kuat? Ben genah niku ikuti para ulil amri. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir adalah ulama-ulamanya. La'alimahu alladzina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka tahu bagaimana cara mengambil sikap yang bijak. Ya, sikap yang bijak. Ya. Yaitu jangan berlebihan di dalam rasa takut. Ning juga jangan nantang, juga jangan apa? Nantang. Dan itu yang diarahkan oleh ulama berdasarkan nas-nas. Sehingga jangan berlebihan dalam mewujudkan ketakutan hingga membuat horor, tapi juga jangan kewanen. Ya, jangan apa? Kewanen. Ya, jangan kewanen, gitu ya. Karena kita ini memang sedang dalam apa nih?
wabah. Tapi semua langkah tadi dicoba untuk dilakukan. Nah, kemudian walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya yang sudah hadir kepada kita, kita masih diberi kesehatan, karunia-karunia seperti ini, lattaba'tumus syaitanu illa qalila, niscaya semua kita akan banyak mengikuti gayanya setan tadi. Jadi kalau gayanya setan itu kemudian pengennya itu adalah yang korban itu semakin apa? Banyak. Dengan cara bagaimana? Meneror dengan berita-berita yang apa nih? Horor, yang menakutkan. Itu adalah caranya apa nih? Setan. Caranya setan. Maka Bapak Ibu jangan sampai kesetanan dengan cara tadi apa tuh? Ngeser itu loh. Itu perilaku yang rodok apa? Kesetanan itu kalau berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berperilakulah, kembalikan saja kepada para ulamanya. Apa yang menjadi arahan para ulamanya. Ikuti arahan para ulamanya. Suruh berdiam di rumah, berdiam di rumah. Suruh bertahan di suatu tempat, bertahan di suatu tempat. Itu karena menjadi cara yang paling jitu di dalam menghadapi berbagai situasi fitnah tadi. Fitnahnya di ayat 73 sampai 76. Baik itu iftitan ya, maupun apa nih? Istifzaz. Lalu yang keempat Bapak Ibu, cara yang dituntunkan oleh Allah untuk membangun imunitas menghadapi berbagai fitnah, bala dan ancaman yang kita hadapi ini justru adalah, mari dilihat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bacalah Al-Qur'an, seringlah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Lu kok gitu? Iya, karena Quran itu ma huwa syifa, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi penglipur, warahmat, dan bisa mendatangkan apa nih? Rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Itu hebatnya. Berapa banyak orang yang kemudian berada dalam kondisi sakit di zaman dahulu, obatnya itu hanya dibacakan apa? Al-Quran. Karena nggak ada yang lain. Panadol renek, kemudian antibiotik renek. Ya iya, dibacakan apa nih? Al-Quran. Karena Quran itu Bapak Ibu, fa innahu laqur'anun adim. Quran itu agung sekali. Kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Itu perkataan Allah, firmannya Allah yang turun kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan bain-bain, pasti ada nilai kemanfaatannya. Dan pasti yang diperbaiki dulu itu adalah kejiwaan kita ini ya. Jadi yang kata Rasulullah, innalladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an kal baitul kharab. Orang yang di dalam rongganya ini Pak, rongganya ini tidak ada Qur'annya, itu ibarat apa? Rumah yang rusak, rumah yang awut-awutan, rumah yang berantakan. Maka ini biasakan ini kerongkongan kita ini isinya apa? Quran. Dipakai untuk membaca Quran. Dan itulah yang nanti mempengaruhi kejiwaan kita. Hadirin, bahkan mohon maaf sekali, mohon maaf sekali, dalam konteks membangun imunitas ini, saya membaca buku yang menerangkan tentang maqasidul aid, yaitu maqasid atau tujuan
disyariatkannya Id, perayaan Id. Ya, perayaan Id. Contoh sholatnya disuruh di mana? Di lapangan. Itu karena untuk membuat hari yang spesial. Ya. Bahkan di sholat itu para wanita yang haid saja itu disuruh apa? Datang. Ya, suruh datang. Di hari itu oleh agama ini kita dilarang berpuasa. Ya, bilang berpuasa. Mengandung maksud apa ini? Ternyata semua kegiatan yang berkaitan dengan perayaan sholat Id itu, perayaan Id, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah perayaan yang dipakai untuk menumbuhkan suasana bahagia. Setelah kita terkekang, jadi yang mau diambil itu adalah unsur apa nih? Kebahagiaan. Mulai dari makan-makan, dolan-dolan, senang-senang, sampai kepada nyanyi-nyanyi. Nyanyi, Pak. Dalam riwayat Bukhari, mungkin ada yang pengen mengelak, dalam riwayat Bukhari, suatu saat Abu Bakar As-Siddiq itu datang ke rumah anaknya Aisyah yang kebetulan jadi istrinya Nabi Muhammad di hari raya itu. Dan kemudian didapati Aisyah sedang ngundang dua anak perempuan untuk nyanyi. Untuk apa nih? Nyanyi. Maka Abu Bakar mengingkari itu. Mosok ini di rumahnya Rasulullah kok ada orang nyanyi? Nyanyi. Mestinya Al-Qur'an. Nggih napa mboten? Tapi kok ini ada orang nyanyi? Nyanyi. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Dak ya Abu Bakar. Biarkan wahai Abu Bakar. Inna likulli qaumin aid. Setiap kaum itu punya id. Fahadha iduna. Ini adalah id kami. Ini adalah id kita. Id kita itu ya ini, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi berdasarkan ini para ulama membolehkan dalam rangka menumbuhkan kesenang-senangan itu boleh nyanyi-nyanyi. Ya. Boleh nyanyi. Ya tentu asalkan jangan campur saru sama dangdut koplo. Itu sudah jelas. Jadi boleh nyanyi-nyanyi itu boleh untuk menumbuhkan apa nih? Rasa kesenangan, kebahagiaan. Dan ketika hormon kebahagiaan itu naik, apa yang terjadi Bapak Ibu? Imunitasnya juga jadi naik. Ning nek terpuruk terus, nek ngomah terus mangan, bar mangan turu, terus tangin neh, terus mangan neh. Ora enak. Ora enak ngoten niku. Jadi, maka kemudian hormon kebahagiaan itu perlu ditingkatkan dengan cara demikian, berkunjung-kunjung Tapi sayang sekali ya. Lagi-lagi nasihat ini telat barid ya, barid. Nasihat ini barid. Dek wingi ledo salat enten pundi? Masih mending enten masjid. Enek sing salat Id niku enten ngomah. Ya. Enten ngomah. Fikihnya memang boleh. Melihat sesuatu itu tidak dari fikihnya saja, Pak. Dari ada maksudnya Allah. Kenapa kok disuruh melaksanakan di tanah lapang? Gitu. Kalau lihat fikihnya, ora sholat id ya ora popo, ora salah, ngeten nggih. Nah, jadi kenapa mesti kita di tanah lapang, disunahkan di tanah lapang, kecuali kalau hujan silahkan datang ke masjidnya. Karena memang supaya menjadi hari spesial, hari bahagia, bahkan disuruh pakai baju yang paling bagus. Gitu. Itu adalah untuk menumbuhkan apa nih? Kebahagiaan tadi, gitu ya. Ya sholat id enek ngomah, enak betul, ira enak. Itu kan jadi ya nggak spesial lah. Itu L4 namanya, lo lagi. Dia ketemu lo lagi ya, jamaahnya lo lagi. Nggak enak ngoten niku. Ya enaknya itu ya
ketemu dengan baju baru, sumringah, menyenangkan, gitu ya, menyenangkan, saling bertegur sapa, gitu ya, bertegur sapa. Sayang wis kasep, wis deingi, ya, wis deingi, ya. Nah, maka bahkan kita ini tradisi yang begitu baik beranjang bersilaturahmi itu untuk kali ini Id kita kemarin itu karena nggak ngerti maqasidus syariahnya ini, maka semua rumah ditutup kabeh. Raito, masya Allah, ngenti barangnya mambu kabeh. Itu masalah pada kita, masalah pada kita. Ya. Padahal berbagi makanan itu, bertegur sapa, mengucapkan salam, bersilaturahmi itu kemudian menumbuhkan aura kebahagiaan, ya. Aura kebahagiaan. Jangan-jangan mbah-mbah kita yang biasa kita badani setiap bar bodo niku loro sakniki itu bukan karena Covid, Pak, karena kemudian susah. Ora enek wong teko. Masalah. Iya. Karena kita gara-gara nggak ngerti sehingga kita memperlakukan sholat Id itu jadinya begitu, memperlakukan perayaan Id niku cukup di rumah, padahal itu kudu jalan-jalan, main-main, gitu ya. Sekali lagi sayang ilmunya telat nih. Saya berpesan nih sedelongkas Idul Adha ngati-hati, ojo ngenti kaya ngono kuwi mau neh. Pokoknya jadikan hari yang senang-senang, mangan-mangan, bahkan dilarangnya berpuasa itu ngenti patang dino, Pak. Kalau di itu kan cuma sehari nggih. Idul Fitri cuma apa? Sehari. Raina nyembelih sapine akeh terus orang mangan bareng-bareng. Raina. Makanya dienakkan aja. Hidup ini, agama ini ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadda alaih. Jangan sampai ada yang mempersulit. Ya, jangan ada yang apa nih mempersulit. Dinikmati kehidupan itu, dinikmati yang dibolehkan. Bahkan sampai saya itu tertegun baca buku itu, risalah itu, Pak. Ternyata di antara menumbuhkan kebahagiaan sunnahnya itu adalah sejak malam Id suami istri itu suruh melakukan hubungan suami istri. Bahkan nanti bar sholat Id niku nek arep ping 10 ya monggo. Wah, itu karena untuk melampiaskan yang kemarin itu di awal Ramadan sampai 20 itu siangnya tidak boleh, cuman malamnya boleh. Lalu di 10 hari terakhir berdasarkan Al-Qur'an, wala tubashiruhunna, jangan kamu gauli istrimu, wa antum aqifuna fil masajid, kamu itikaf di dalam apa nih? Masjid. Enggak boleh. Berarti siang malam tidak boleh. Wah, niku pikirannya pun abot banget, Pak. Lampiaskan malam di mana boleh, bahkan siang boleh, itu kemudian makplong gitu. Penting. Lah itu ya sayang ilmunya ini rodok wis kasep. Ya, wis kasep. Ya. Nah, maka saya ulang kembali, cobalah kita ini tetap, pokoknya tetap sekawan tadi ya, tetap sholat berjamaah, tetap napa meleh? Tetap napa meleh? Tetap sholat tahajud, tetap nderek pengajian. Yang keempat, tetap baca Quran. Nanti insya Allah akan baik, ya, akan baik. Itu firman Allah, bukan perkataan manusia, apalagi direktur WHO. Itu firman Allah. Kalau kita ikuti pasti ada kebaikan. Ya. Tapi kalau arahannya direktur WHO belum tentu ada baiknya. Baiknya itu belum tentu. Tapi sengsorone wis akeh. Karena dia ternyata sekarang berubah dari WHO menjadi CHO. Wah, apa neh niku? CHO itu artinya adalah China Healthy Organization. Jadi versinya apa nih? Cina, yang kemudian
mengekip beberapa persoalan virus ini sehingga tidak dibongkar, tidak diteliti bagaimana cara menanganinya, hingga sudah berjatuhan dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Maka kita tidak bisa dipisahkan peristiwa virus ini, peristiwa corona ini bukan sekedar wabah penyakit ansih, tapi padanya ada konspirasi, ada kelicikan, ada upaya untuk melakukan kejahatan-kejahatan terstruktur. Setidaknya kalau dalam skala internasional, Amerika yo pengen menghancurkan mana? Cina. Sebaliknya Cina juga pengen menghancurkan. Loh, tujuannya pun menghancurkan. Ya, tujuannya pun apa? Sehingga informasi tentang apa itu? Virus ini itu tidak dibongkar. Itu persoalan, Pak. Bahkan kemudian ada enrich, ada upaya untuk memperkaya sehingga kemudian menunggangi peristiwa ini. Di negeri kita ada tega-teganya ya, di saat kita ini sedang lockdown, sedang ada yang sakit, sedang ada di rumah semua, sedang nggak bisa berpikir yang banyak kecuali tentang penyakitnya itu. Enek sing memanfaatkan situasi ini untuk mengajukan RUU HIP. Niku nek ora wong makar ora enek, mesti niku makar. Mesti niku napa? Makar. Mumpung do turu kabeh, mumpung do enek ngomah kabeh, ora enek sing wani demo, aku tak ngejokke RUU napa? Lu ternyata tiba ada kelompok manusia yang pengen. Lah itu kalau nggak punya hati PKI mboten enten, mesti sing ngono kuwi punya hati napa? Kalau pengen ngerti wajah PKI gaya baru yo sing ngono kuwi. Sing ngono kuwi. Aku ora nunjuk partene lho. Nah, jadi coba dilihat Bapak Ibu semua. Dilihat di sini. Dilihat di sini bahwa bagaimana mereka ini melakukan sihir ya. Melakukan apa ini? Sihir. Ya. Saya menyebutnya namanya sihir corona dan RUU HIP. Oh, ya. Terserah saya atau judulku, sakarepku. Itu kan milik saya sendiri, tulisan saya sendiri. Nah, tapi tulisan ini enek dalile Pak, enek dalile. Dalile apa ini? Coba dilihat. Ternyata rezim Fir'aun itu, rezim Fir'aun loh ya, bukan yang lain. Rezim Fir'aun itu pernah mengeluarkan gerakan sihir, ya, mensihir, menghipnotis. Saharu ayunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Oh, dilihat data tabel apa ini penyebaran corona di wilayah ini, provinsi ini. Wah, semua ketok kabeh. Semua ketok kabeh. Sampai kemudian yang merah mana, merah pekat mana, sampai hitam pekat yang mana, ketahuan semua. Sakharu ayunan nas. Wastarhabuhum, diikuti dengan menakut-nakutinya. Ya, menakut-nakutinya. Pokoknya dari cara ini kemudian ternyata masih ada orang yang pengen tetap menakut-nakuti, ojo nyang masjid sik, masjidnya tutupen sik, gitu ya. Kemudian ojo pengajian sik, ya. Cukup pengajian dari Zoom, dari online. Ya. Kira-kira kalau online itu bisa serasa seperti ini enggak Pak? Enggak beda, enggak beda, beda sekali. Maka halakoh itu menjadi cara yang paling jitu sekali ya. Bahkan orang ngentek ke pulsa ya, orang ngentek ke apa? Pulsa. Nah kemudian bahkan kemudian kegiatan keagamaan supaya di lockdown dulu ya, di lockdown dulu. Kenapa saya pengen ingatkan ya,
bahwa semua yang berbau zikir-zikir tadi, ya, zikir-zikir tadi itu semua berupaya oleh mereka dijauhkan dari kita. Kenapa? Agar sihirnya ini itu luweh napa? Mandi, ya, supaya bisa mempengaruhi kepada umat ini. Lu kok begitu? Karena Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang lalai dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami ikatkan orang itu dengan syaitan, fahuwa lahu qarin, maka setan itu menjadi teman baginya. Dan ketika setan itu berada dalam lingkaran kita, jeratan kita ini, maka apa yang terjadi? Mudah sekali sihir-sihirnya musuh itu masuk ke dalam kita ini. Itu masalahnya, ya. Maka kita harus sadar, segala sadar ini ada sindikat besar, ada makar besar, ada pengkhianatan yang luar biasa, ya, menimpa kepada bangsa ini. Mereka mengendaki untuk kita ini tetap lockdown masjidnya, tetap lockdown pengajiannya, tetap lockdown ngajinya, tetap lockdown zikirnya. Tiba-tiba ada udang di balik bakwan. Ada udang, ada misi terselubung, hidden mission. Ada misi yang terselubung, dan terbongkarlah ternyata misi terselubung itu dalam rangka menunggangi musibah ini adalah mereka menginginkan agar TAP MPR yang menyatakan larangan PKI itu dihilangkan. Ketuhanan yang Maha Esa mencoba untuk dirubah menjadi ketuhanan yang berkebu. Jadi nanti melaksanakan ketuhannya sesuai dengan budayanya masing-masing. Kelengkapan Pancasila yang sudah dilengkapi Pancaniku Limo niku menjadi Trisila atau Eka. Ini masalahnya. Maka segeralah kita bangkit, segeralah kita sadar ada upaya kejahatan yang sedang menimpa kepada negeri ini, menimpa kepada bangsa ini, bahkan menimpa kepada umat ini. Dengan cara inilah kita akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, saya masih ada kegiatan di tempat lain, memberi kajian di tempat lain. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Judul yang saya bawakan sesungguhnya adalah membangunkan izzah masa pandemi, ya. Membangkitkan izzah masa pandemi. Kenapa kok saya membangunkan bukan bangun? Karena do keturun, do kebablasan, perlu saya bangunkan, ya. Perlu saya bangunkan supaya kemudian segera bangkit dengan hal ini. Nah, cuman ini baru bagian yang pertama, bagian pembukaannya, isinya belum. Isinya nanti kalau kita bertemu lagi pada akad ketiga nanti insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.